Oke, kembali lagi sama Mimisan. Kali ini kita mau belajar present perfect ya. Oke, apa itu present perfect? Nah, present perfect itu adalah tenses yang menjelaskan suatu kegiatan yang telah selesai di masa lalu dengan waktu tertentu. Jadi, ini udah selesai ataupun belum selesai, tapi intinya udah kamu lakuin di masa lalu dan dengan waktu tertentu. Nah, ini rumusnya. Rumusnya yaitu subject, have atau has atau haven't atau hasn't ini untuk negatif. Saya jelasin ya. Bentar, kok error gini. Bentar ya. Error. Duh. Nah, untuk subjeknya have, has, haven't, and hasn't. Have dan has ini untuk yang positif. Haven't and hasn't itu untuk negatif ya. Nah, subjek si he itu pakainya has. Kalau subjeknya they, we, you atau mereka, kita, kamu itu pakainya have. Lalu ini keterangannya saya hapus dulu. Have dan has itu digunakan untuk sesuatu yang sudah selesai. Tuh, ini sudah selesai atau positif. Kalau haven't and hasn't itu belum selesai. Ini negatif. Gitu. Jadi misalnya nih ya, saya ambil, kita lanjut dulu. Nah ini ya. She has studied for exam yesterday. Ini dia ya, salah ini. Ini harusnya dia. Saya lupa. Dia. Oke, gitu aja. Dia sudah belajar untuk tes kemarin. Ya, untuk tes kemarin gitu ya. Ini enggak. Dia sudah belajar untuk tes kemarin. Karena ini subjeknya si, ya kan? Subjeknya si. Lalu keterangannya adalah has karena dia adalah si. Nah, verb 3-nya itu adalah studied. Studied ini adalah verb 3 dari study ya, study. Ya, tadi ya. For exam yesterday. Nah, ini untuk keterangan waktunya. Nah, lalu contoh berikutnya adalah she hasn't studied for exam yesterday. Dia ini belum belajar untuk tes yang kemarin gitu. Karena belum, maka menggunakan keterangan hasn't. She hasn't studied for exam yesterday. Oke, dia belum belajar untuk tes yang kemarin gitu. Ini jadi adalah negatif karena belum, maka menggunakan hasn't, bukan has. Kalau pakai has itu positif ya. Ini untuk keterangan yang sudah, ini yang belum. Atau negatif. Dan subjeknya menggunakan si, maka menggunakan has. Oke, kembali lagi. Lalu kalau subjeknya we, maka menggunakannya have. Ya. We have studied for exam yesterday. Kita sudah belajar untuk tes kemarin. Ini juga subjek we dengan positif ya. Lalu we haven't studied for exam yesterday. Karena subjeknya we dan ini belum belajar kemarin, maka menggunakan haven't. Oke. Saya hapus dulu.
Dia ini kan, kita ini belum belajar untuk tes kemarin. Jadi we itu dengan haven't ya, bukan have karena belum. Kalau sudah itu pakainya have. Ini karena belum jadi pakainya have. Kenapa have bukan has? Karena subjeknya we. Kalau dia subjeknya she atau he, maka boleh pakai has. Tapi kalau we dan we, they, atau you, maka menggunakannya have. Itu untuk yang sudah. Kalau belum, pakainya haven't. Menggunakan tambahan nt ya. Begitu. Next, ini adalah keterangan waktunya. Keterangan waktunya biasanya itu menggunakan kemarin. Kenapa menggunakan kemarin? Karena sudah berlalu gitu ya. Dan bisa menggunakan selama atau sejak juga. Misalnya saya contohin she, karena she pakai has ya. She has studied. Ya, ini menerangkan, has di sini tuh menerangkan sudah. Ya, dia sudah belajar English. Ya, dia sudah belajar bahasa Inggris itu for, aduh ini kok gini ya. Jadi ini yang yes tadi saya ambil yang for, oke. Contoh kalimatnya yaitu she. Karena she pakainya has studied, verb 3-nya ya. English. Nah, dia sudah belajar English itu selama for 3 years. Dia sudah, has di sini untuk menerangkan keterangan kalau kamu sudah ya, sudah selesai. Tapi kalau belum, maka menggunakannya hasn't ya. Hasn't, ini kalau belum atau negatif. Tapi karena kalau sudah, maka menggunakannya has studied. Dia ini sudah belajar English atau English selama 3 tahun. Jadi ini kalimat positif. Nah, kalau kamu menerangkan dirimu, maka menggunakannya you. Apa kalau you? Ya, pakainya have ya. Have studied English. Ya, seperti itu. Aku contohin kalau yang negatif ya. Kalau yang negatif pakai you. You haven't, bukan hasn't lah ya, tapi haven't. Kamu belum studied English for selama 3 tahun. Jadi kamu ini belum sama sekali belajar bahasa Inggris itu selama udah 3 tahun. Ini menerangkan kalau kamu sudah melalui 3 tahun itu dan belum belajar Inggris. Makanya ini masuk ke dalam present perfect atau keterangan yang sudah selesai dilakukan, entah positif negatif, belum sudah, dengan keterangan waktu tertentu, yaitu kamu selama 3 tahun itu ya tadi belum belajar Inggris gitu. Oke, aku coba terangin dari awal lagi gimana, atau sudah ya? Pastinya sudah paham ya adik-adik ya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian itu, jadi fungsi dari have dan has ini digunakan untuk menerangkan kalau kamu itu sudah. Oke. Kalau haven't and hasn't ini belum atau negatif. Nah, sesuaikan subjek. Kalau subjeknya itu she, ya sesuaikan dengan subjek nih, subjeknya. Kalau subjeknya itu
Kalau subjeknya itu she and he itu pakainya has. Tapi kalau subjeknya they, mereka, we, kita, dan you, kamu makanya pakai have. Gitu ya. Nah, ini have dan has itu digunakan untuk yang sudah selesai. Kalau have and hasn't itu belum selesai. Oke. Sampai sini pastinya sudah paham ya. Oke. Terima kasih adik-adik untuk waktunya hari ini. Ya, semangat terus untuk meraih cita-cita dan belajar membuatmu sukses dan bahagia. Dan jika kamu awalnya tuh malas belajar, kalau kamu sudah terbiasa dan mau memulai, maka akan terasa mudah dan menyenangkan. Oke, sekian untuk hari ini. Mimisan akan kembali dengan menerangkan berbagai hal yang mungkin masih menurut adik-adik sulit. Oke, me gusta. Terima kasih.